Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anton di channel Dia Santuy di segmen Q&A dan pertanyaan kali ini datang dari Viviana Sonjaya. Mau nanya dong, kalau udah tahu BMR kita yang saya sekitar 1300, lebih baik makan kurang dari BMR atau lebih dari BMR untuk turun berat badan? Oke, nah mungkin banyak dari kamu kalau sudah nonton video Diet Santuy yang lama sudah tahu ya BMR itu apa. Tapi kalau belum, akan aku jelaskan sekalian BMR itu apa dan harus makan di bawah BMR atau di atas BMR. Kita lihat videonya bersama-sama. Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya BMR itu? BMR sendiri adalah singkatan dari Basal Metabolic Rate. Jadi bahasa Inggris nih, harusnya bukan BMR tapi BMR. Basal sendiri itu artinya adalah kebutuhan dasar. Sedangkan metabolic rate itu adalah laju metabolisme yang berarti energi yang digunakan oleh makhluk hidup dalam jangka waktu tertentu. Jadi BMR adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi fungsi-fungsi dasar tubuh manusia tersebut agar bisa tetap hidup. Supaya gampang dimengerti deh ya, bandingkan saja diri kita dengan mayat yang nggak hidup gitu ya. Kalau mayat gimana? Jantungnya kan sudah nggak berdetak lagi ya. Dia juga sudah nggak bernafas lagi. Udah nggak bisa mikir lagi. Badannya juga sudah jadi dingin, temperaturnya turun gitu. Lama-lama kulitnya juga membusuk. Nah kita, manusia yang masih hidup, kan nggak boleh begitu ya. Jantung harus terus berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru juga tuh harus terus menukar oksigen dan juga CO2. Otak juga tuh kerja mikir terus non-stop. Nggak bisa kan ya, ada sedetik aja nggak mikir gitu. Temperatur tubuh juga kudu dijaga terus di suhu yang normal. Dan kulit kita ini juga sel-selnya diperbarui terus, nggak akan busuk. Semua ini memerlukan energi. Nah, energi yang dibutuhkan inilah namanya BMR tadi. Jadi, sekali lagi, sebenarnya kita diem aja ini, fungsi-fungsi tubuh tadi kan berjalan semua tuh. Kita ini tetap membakar kalori. Makanya manusia nggak bisa ya kalau nggak makan. Kamu nggak ngapa-ngapain pun, diem doang pun, nggak dikasih makan dalam waktu yang lama, ya bisa-bisa mati. Karena diem doang ya tetap membakar kalori tadi, buat menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh tadi. Lihat aja deh yang di daerah kelaparan gitu ya, badannya habis, lemaknya hampir nggak ada, otot-otot juga, yaitu karena semua lemak dan ototnya dibakar jadi energi untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh dasar tadi. Bahkan sebenarnya, BMR ini pada masyarakat umum adalah komponen kalori terbakar paling banyak dalam sehari. Kalori terbakar dari aktivitas non-olahraga alias NEAT gitu ya, itu paling 15%-an kok, nggak banyak gitu ya, asumsi kerjaannya sedenter. Kalori terbakar dari olahraga alias EAT itu juga mayoritas orang nggak banyak, karena ya jarang ya orang olahraga sampai jor-joran gitu. Itu pun juga kalau olahraga. Kalaupun ada ya paling 5% lah kebutuhan kalori sehari. Lalu kebutuhan kalori untuk mencerna makanan alias TEF ya, itu juga paling cuma 10%-an dari kebutuhan kalori harian aja. Jadi sekali lagi kebutuhan terbanyaknya mayoritas orang ya di BMR ini. Yang nggak begini ya paling orang-orang yang super aktif. Mungkin contohnya seperti atlet gitu ya, yang dari aktivitas olahraganya bisa membakar banyak sekali kalori karena latihannya berjam-jam dalam sehari. Atau orang yang pekerjaannya pekerjaan fisik gitu ya, berjam-jam dalam sehari juga gitu, mengangkat sesuatu, berjalan ke sana kemari seperti itu ya. Tapi aku yakin kamu mayoritas yang nonton ini nggak seperti kedua orang ini. Kita ya netizen gitu ya, yang seringnya duduk, nonton YouTube pas waktu senggang seperti itu, olahraga ya kalau pengen dan sempat aja. Jadi ya saya yakin kebutuhan kalori terbanyak kamu ya di BMR ini. Nah sampai sini setelah tahu BMR itu apa ya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Jadi, makan itu seharusnya di bawah BMR atau di atas BMR? Nah, jawabannya harusnya kamu sudah paham ya. Sederhananya, tentunya lebih baik makan di atas BMR, supaya kebutuhan dasar kita tetap terpenuhi. Paham ya? Jadi jangan sembrono, makan di bawah BMR. Bisa-bisa tubuh kamu nggak cukup nih energinya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Tapi, apakah makan di bawah BMR itu auto salah? Contohnya nih, di dunia diet masih sering disampaikan kalau mau menurunkan berat badan caranya kebutuhan energi dalam sehari alias TDEE, Total Daily Energy Expenditure, dikurangi 500-1000 kalori. Nah, buat orang yang nggak aktif-aktif amat, seperti mayoritas Gen Pop sama No gitu ya, yang pekerjaannya duduk, kemana-mana pergi naik kendaraan, dan jarang olahraga juga, kebutuhan kalori hariannya dikurangi 500-1000 kalori itu jatuhnya seringkali di bawah BMR. Coba deh, si Susi ini ya, usia 25 tahun, tingginya 150 cm, beratnya 70 kg. Sedentary. Diukur kebutuhan kalori hariannya itu 1620-an kalori. Kebaca juga BMR-nya 1350-an kalori. Nah, kalau tadi 1620 kalorinya itu dikurangi 500, itu sudah tinggal 1100 kalorian doang boleh makannya. Jadinya ya di bawah BMR. Terus gimana dong? Jadi anjuran mengurangi 500-1000 kalori ini salah dong ya? Nah, sebenarnya nggak gitu juga. Aku kasih penjelasan lebih detailnya di sini.
Sebelumnya nih, aku mau kasih tahu dulu ya, kalau kamu kasusnya seperti si Susi tadi, yang dikurangi 500 kalori aja udah di bawah BMR, besar kemungkinan kamu memang gaya hidupnya itu kurang aktif. So, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik kamu dulu, ketimbang mikirin ngurangin kalori melulu. Cobalah untuk lebih sering berjalan kaki, lalu rutin juga olahraga at least 150 menit per minggu, dan juga masukkan program latihan beban at least 2 kali seminggu. Dengan demikian, bisa saja kebutuhan kalori kamu yang awalnya contohnya si Susi tadi gitu ya, itu cuma 1600-an kalori, jadi bisa 1900-an kalori per hari. Jadi kalau dikurangi 500-an kalori, itu masih bisa di atas BMR. Nah, setelah paham kalau aktivitas fisik itu penting ya, supaya kita nggak kemepetan sama BMR, jadi dietnya menyusahkan gitu. Nah, sekarang kita bahas soal makan di bawah BMR ini. Sebenarnya makan di bawah BMR tidak serta-merta menjadi buruk. Kita perlu lihat konteksnya dulu. Utamanya perlu dilihat dari 3 hal ini. Yang pertama adalah kecukupan zat gizi esensial kamu. Dan yang kedua adalah starting point kamu dari mana. Dan yang ketiga, berapa lama kamu akan melakukannya. Sekarang kita bahas dari yang pertama nih, soal kecukupan zat gizi esensial kamu. Nah, zat gizi sendiri itu bisa dibagi menjadi esensial dan non-esensial. Yang non-esensial ini tubuh kita sebenarnya bisa bikin sendiri. Sedangkan yang esensial ini tubuh kita nggak bisa bikin, makanya disebut esensial. Kita perlu dapat yang esensial ini dari asupan makanan. Nah, kalau ngomongin BMR, itu kan ngomongin kebutuhan kalori ya, bukan kebutuhan zat gizi tertentu. Nah, kalori itu bisa diperoleh dari cadangan energi yang ada di tubuh kita, seperti lemak dan juga otot. Jadi sebenarnya, walau makan kita di bawah BMR, kebutuhan energi kita tetap bisa terpenuhi via pembakaran lemak dan pemecahan otot. Konteks menurunkan berat badan, kan kita mau lemak terbakar ya, jadi sebenarnya ini masih fine-fine aja. Masalahnya nih, sekali lagi, ini tadi cuma ngomongin kalorinya doang, nggak ngomongin kecukupan zat gizi. Bisa saja secara energi kamu tercukupi, tapi secara zat gizi kamu nggak tercukupi. Kalau kamu makan di bawah BMR, itu kan cuma bisa makan sedikit ya. Nah, kalau sampai yang kamu makan sedikit itu nggak padat gizi, nggak kaya serat, nggak kaya protein, nggak kaya lemak sehat, serta zat gizi mikronya juga kurang, kamu rentan kekurangan berbagai zat gizi. Makanya kalau mau makan di bawah BMR, yang dimakan itu harus benar-benar high quality padat gizi. Dan mungkin perlu dibantu dengan suplementasi atau meal replacement tertentu juga untuk memastikan kebutuhan zat gizinya tercukupi dalam makanan yang sedikit tadi. Jadi aku benar-benar nggak saranin kamu makan di bawah BMR sembarangan. Kamu bisa konsultasi ke ahli gizi sehingga bisa dibantu agar pengaturan pola makanmu cukup gizi. Sekali lagi, jangan sampai niatnya turun berat badan, malah penyakitan karena kurang gizi. Terus yang kedua nih ya, yang nggak kalah penting juga adalah starting point kamu. Buat yang udah cenderung normal, pengen langsingan doang, dibandingkan dengan orang yang obesitas berat badannya masih berlebih banget, tentu berbeda konteksnya. Orang yang obesitas ini cadangan energi di tubuhnya masih banyak, terutama dari lemak. Jadi meskipun mereka makan di bawah BMR, energi dari lemak itu masih banyak yang bisa dipecah tuh buat suplai energi seperti itu. Nah, orang kurus itu beda, lemaknya mungkin tinggal sedikit, jadi berpotensi besar ototnya itu juga dipecah menjadi energi. Nah, penurunan massa otot ini menurunkan laju metabolisme kamu dan membuat kamu jadi kurang bugar, dan jangka panjangnya bikin kamu mudah naik berat badan lagi. Selain itu, BMR orang obesitas itu masih cukup tinggi. Contohnya orang dengan tinggi 160 cm dan berat badannya 90 kg, yang obesitas gitu ya, BMR-nya itu masih 1600-an. Sedangkan orang yang tingginya 160 cm, sama nih, beratnya cuma 60 kg, BMR-nya itu tinggal 1300-an. Jadi semakin normal berat badannya, BMR-nya itu semakin sedikit. Jadi kalau kamu mau makan di bawah BMR ya, makannya jadi lebih sedikit. Endingnya tadi, balik ke yang ditakutkan pertama, mudah kekurangan zat gizi kalau dietnya benar-benar nggak high quality. Plus, karena cuma bisa makan sedikit ya, lebih ketat dietnya, karena porsinya terbatas tadi. Tentunya ini lebih tidak enjoyable dan lebih mudah kalap juga. Jadi lihat dulu starting point kamu di mana ya, jangan sembarangan. Terus yang ketiga nih, ini juga tergantung seberapa lama kamu makan di bawah BMR. Contoh deh, ada orang makan di bawah BMR-nya itu cuma Senin dan Kamis, karena puasa Senin Kamis gitu. Ya nggak apa-apa, kan nggak terus-terusan ya. Dan kalau diet yang memang dari sononya disetting makan di bawah BMR, itu juga nggak disaranin lama-lama. Contohnya ada yang namanya very low calorie diet yang cuma makan 800 kalori per hari itu. Itu juga disarankan untuk orang kegemukan hanya dijalankan 2-4 bulan saja. Karena tadi, kalau kelamaan dampak buruknya cuma masuk sedikit zat gizi juga beresiko. Jadi diet di bawah BMR ini sangat tidak disarankan dilakukan asal, harus dengan supervisi tenaga ahli. Jadi jangan sembarangan ya. Nah, jadi sekarang sudah paham ya, kalau mau jawaban panjangnya, sebenarnya semuanya tergantung konteks. Tapi kalau mau jawaban gampangnya, untuk pertanyaan awal tadi, aku tetap nggak nyaranin kamu makan di bawah BMR. Especially ketika tidak ada orang yang mengawasi secara langsung. Karena kamu cuma nonton dari video begini, aku yakin mayoritas dari kamu nggak ada yang ngawasin. Jadi jangan sembrono makan di bawah BMR.